Jangan di-record dulu deh, udah nggak apa. Oke, materi yang selanjutnya ini terkait, kalian bisa lihat ya di sini ada mobil ya, ada mobil balap yang zaman dahulu, zaman dulu ya. Kira-kira materi selanjutnya kalau kalian lihat gambar ini apa sih? Siap kecepatan. Gerak lurus beraturan. Oke, tadi siapa aja? Laju. Gerak lurus, Bu. Oke ya, banyak ya. Ada beberapa orang. Aduh, susah ternyata ini. Kecepatan. Oke. Ini Ibu nggak poin dulu ya. Sorry, tadi agak lewat. Nah, ini dia materi yang selanjutnya, yaitu gerak lurus ya. Gerak lurus. Tapi sebelum kalian masuk ke gerak lurusnya, bukan kalian, Ibu dan kalian. Nah, Ibu di sini mau ngejelasin dulu nih ya. Atau masih di sini aja nih. Kalian tahu kalau fisika itu dia mempelajari tentang alam semesta gitu ya, tentang alam semesta, segala hal yang ada di alam semesta. Nah, sekarang tapi untuk mempelajarinya itu, kalian itu harus mempelajarinya pertama secara terpisah, lalu kalian bisa digabungkan gitu. Nah, sekarang di sini ya, kita akan belajar salah satu hal yang mendasar ya dari cara kalian belajar tentang alam semesta, yaitu tentang gerak ya, tentang gerak atau motion ya. Oh, ternyata nggak bisa di slideshow. Gimana dong ya? Nah, ini dia tentang gerak. Yang pertama akan kita pelajari itu dia tentang gerak ya. Sebenarnya dalam gerak ini kalian akan belajar bagaimana posisi kalian di alam semesta, atau kalian justru hal simpelnya mempelajari gerak kalian sehari-hari gitu ya. Bagaimana sih pergerakannya gitu ya. Oke, atau nanti di sini dikarenakan fisika ini dia ingin kok nggak bisa ya? Nggak bisa. Dikarenakan fisika ini dia ingin membahas tentang alam semesta ya. Nah, tentang alam semesta, walaupun di sini gerak itu, Bu, gerak kan itu yang kita lakukan setiap hari. Nah, gerak ini juga dia termasuk bagian dari alam semesta itu sendiri ya. Tanpa bergerak, tanpa ada pergerakan itu tidak ada artinya ya. Nah, di sini, oke. Nah, tentang gerak ya. Kita akan belajar tentang gerak. Oh, terlalu besar. Tentang gerak. Oke. Nah, gerak pastinya yang kalau kalian ngobrolin tentang gerak, pastinya nanti kalian mikirnya ke kecepatan atau ke posisi dan yang lainnya ya. Nah, ternyata di sini gerak kita akan ngomongin yang pertama posisi dulu. Karena untuk mengetahui sesuatu itu bergerak, itu ya posisinya bagaimana posisinya? Berpindah, Bun. Berpindah, Naila. Pindah, Bu. Iya, pindah tadi siapa? Satu orang, lagi laki-laki. Oke ya. Nah, di sini posisinya berubah. Siapa tadi? Tadi siapa yang laki-lakinya? Tolong dong dibantu, guys. Nah, Agatha, Bu. oh Agatha. Oh, Agatha Saya ada, bukan, Bu. Oke, nah. Posisi. Nah, di sini yang pertama kalian posisi. Kalian harus mengetahui posisi kalian sendiri di alam semesta ya. Nah, posisi. Yang selanjutnya itu tadi karena kalian berpindah posisinya. Nah, nanti kalian juga di sini akan belajar tentang kecepatan ya. Kecepatan ngomongin apa? Ngomongin seberapa cepat suatu benda berpindah posisi. Simpelnya kayak gitu ya.
Nah, yang selanjutnya di sini ada percepatan. Nah, di sini ya. Ini yang pertama ada posisi, ada kecepatan, ada percepatan. Posisi tadi itu dia harus berubah ketika melihat ketika benda itu suatu benda itu bergerak ya. Nah, dan ini kecepatan itu seberapa cepat sih dia ini berpindah posisi. Nah, itu kecepatan ya. Jadi kecepatan itu yang merubah posisinya. Tapi ternyata ketika Ostra ya dibonceng, bukan dibonceng lah, disetirin di enggak gue mau bilang lagi ngedet tapi janganlah ya. Disetirin sama Rachua ya. Disetirin sama Rachua dalam pokoknya masuk tol tuh ya, bayangin di tol masuk tol dengan kecepatan yang konstan. Tiba-tiba Rachua tuh ini apa namanya? Naikin kecepatannya, jadi digas. Nah, nanti itu kan Ostra sama Rachua itu akan merasakan kayak ada hentakan ke belakang. Nah, hentakan ke belakang itu dia akibat dari percepatannya, ya. Nah, percepatan ini yang merubah kecepatan. Jadi percepatan itu ya yang merubah kecepatannya ya. Nanti kalau ada percepatan, nanti kecepatannya semakin bertambah. Ditandai dengan ya salah satunya hal simpelnya kayak tadi ya. Kalau kalian lagi naik mobil ketika digas, ke belakang gitu. Nah, itu ada tanda-tanda ada yang namanya percepatan. Kecepatannya tidak konstan. Sebenarnya badan kalian ini itu ingin bergerak dengan konstan gitu ya, dengan kecepatan yang konstan. Tiba-tiba ditambah kecepatannya, maka badan kalian juga bereaksi ya gitulah, jadi ke belakang terhentak gitu ya. Bagaimana Rachua? Berhasil ke Australia? Jangan. Ya. Nah, ini posisi kecepatan percepatan. Tapi ada satu hal yang krusial tapi jarang dituliskan, yaitu waktu. Ya. Nah, ini dikarenakan kita ini sebenarnya ya di alam semesta ini kita terikat sama waktu ya. Kalau tidak terikat sama waktu itu temannya Loki ya. Kalian udah nonton Loki? Ya. Udah, ya. Itu yang ingat, yang ngerti aja ya. Nah, ini waktu ya, kita terikat sama waktu, dimensi waktu ya. Waktu ini termasuk dari dimensi ya. Nanti untuk perubahan posisi, untuk bergerak kalian juga membutuhkan waktu. Nah, di sini semuanya dari perpindahan, nanti kecepatan, percepatan itu dia akan bergantung juga sama waktu. Nah, ini ada 4 komponen ya yang akan kalian pelajari ya, akan kalian ulik-ulik terkait dengan gerak ya. Kita akan belajar tentang gerak dan ini ada 4 komponennya. Tapi Ibu di sini mau mengingatkan kembali kepada kalian ya. Ada yang tahu kalau sebenarnya fisika itu dia ada di konsepnya ya, ada di konsepnya lah ya. Tapi untuk membahasai fisika itu ya, dia kalau fisika ini dia bahasa fisikanya apa sih? Bahasa yang digunakan oleh fisika itu apa sih? Bahasa apa? Bahasa matematika, Bu. Yes, Pandi. Ya. Nah, bahasa yang digunakan oleh fisika itu dia bahasanya bahasa matematik. Jadi kalian di sini juga walaupun kita akan belajar asik tentang semua komponen ini, kalian juga tidak akan terlepas dari matematisnya ya. Nah, di sini nanti kalian juga akan ada rumus-rumus tentang gerak ya, tentang geraknya ya. Ini kita tidak bisa menghindar dari ini. Kenapa? Karena ini bahasa fisika ya. Karena ini bahasa fisika. Jadi harus terima lah ya. Tapi enggak kok. Yang penting kita itu paham konsepnya, baru kita bisa membahasai kayak gitu ya. Oke, nah ini dia seputar gerak. Nah, tadi karena Ibu di awal ngomongin Ostra dan Rachua yang sedang ada di jalan tol ya. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus ya, gerak lurus. Sebenarnya Ibu akan ada agak flashback ke materi vektor karena masih ada
materi yang belum Ibu sampaikan, nanti Ibu akan selipin di sini, ya, akan Ibu selipin di sini. Kenapa Bu nggak kemarin aja fast vector? Waktunya, ya. Kalau udah ngomongin waktunya nggak cukup kan tidak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, next tadi kita mau ngomongin tentang gerak lurus. Nah, gerak lurus. Atau sebelumnya deh ya, sebelum ke gerak lurus. Apa itu gerak? Ini perubahan posisi suatu benda terhadap satu acuan tertentu. Oh iya, di sini ada yang penting karena kita udah belajar vektor ya. Nah, ini nih. Ada acuan tertentu. Jadi untuk apa ya? Untuk menentukan perpindahan atau perubahan posisi suatu benda, itu kita harus mengacu pada acuan tertentunya. Contohnya acuannya itu kalau kita pakai diagram Cartesius itu dari titik 0. Atau contohnya ketika Rajwa mau jemput Ostra, acuannya itu berapa sih perpindahan yang dialami Rajwa untuk menjemput Ostra, itu nanti titik acuannya berarti rumah Rajwa. Nanti ketika nyampe rumah Ostra itu bisa dihitung berapa perpindahannya ya. Enggak kok Ibu di sini enggak ini ya. Tidak mencoba menjodoh-jodohkan ya. Tapi barangkali saya bikin off cam, oke nggak apa-apa. Nah, di sini gerak bersifat relatif ya. Kalau kalian tahu relatif berarti tidak tentu ya di sini ya. Dinamis gitulah. Ini kenapa lagi laptop Ibu muter-muter? Nah, di sini tentang permasalahan gerak itu guys, kita akan membahasnya di mekanika. Ya, di sini tentang gerak. Mekanika dibagi dua, ada dinamika, ada kinematika. Dan yang akan kita pelajari itu kinematika. Untuk di kelas 10 ini semuanya tentang kinematika di semester 1. Ya. Enggak, dinamika juga di kelas 10 ya. Hanya untuk di semester 1 kita akan belajar tentang kinematika. Dinamika di semester 2 ya. Nah, kalau kinematika itu pure, hanya mempelajari tentang pergerakannya. Kalau dinamika itu sudah menganalisis penyebab dari pergerakan suatu benda ya. Nah, ini kita akan belajar tentang kinematika ya. Jadi tidak memperhatikan penyebabnya. Kita lihat pergerakannya aja ya. Nah, itu dia. Ibu ini pakai PPT karena agar cepat aja. Sebenarnya ini konsepnya agak mudah untuk dipelajari ya. Tadi di sini tuh kan, ini aja PPT-nya ada yang tertinggal ya. Ini besaran-besaran pada gerak lurus yang harus kalian perhatikan. Nanti di sini juga ada waktu ya. Waktu itu penting, kenapa nggak ditulisin ya? Jangan-jangan ini udah jadi multiverse lagi ya. Dah. Nah, ya itu siapa? Posisi, jarak, dan perpindahan. Pertama, oh enggak, di sini masih posisi, jarak, dan perpindahan kok Ibu. Ini ya, nantilah. Ini ada posisi, ada jarak, ada perpindahan. Nah, semuanya ini memiliki khususnya jarak dan perpindahan ya. Kata Ibu di vektor ada skalar, ada besaran skalar, ada besaran vektor ya. Ibu kasih tahu aja ini udah ada di sini Ketang. Perpindahan itu dia besaran vektor ya, ini skalar. Jadi kalau posisi ya posisi suatu benda. Contohnya suatu benda pada diagram Cartesius, contohnya dia di sini. Ini itu ada di ini 2 meter ya. Dan ini 3 meter di posisinya di Y ya. Nah, maka dia posisinya itu 2,3. Nanti ini akan kita belajar tentang yang kayak gini ya. Tapi nanti di akhir. Nah, ini posisinya. Nah, posisi itu ketika bendanya yang ya bendanya di mana gitu terhadap acuan tertentu. Kalau jarak itu seperti yang Ibu pernah jelaskan dahulu kala ya. Contohnya ya di sini ada siapa ini yang Iqbal. Iqbal itu Iqbal mau main ke rumah Ramdan ya. Mau main ke rumah Ramdan, ini Iqbal dari rumah Iqbal. RI di sini RM. Nah, Iqbal main ke rumah Ramdan ya, di sini dia ke sini lah ya. Main ke rumah Ramdan. Jauhnya sejauh 200 meter lah ya.
Nah, Iqbal ternyata pas sudah nyampe rumah Ramdan balik lagi soalnya charger HP-nya ketinggalan. Ya. Nah, di sini akan ada perbedaan. Untuk perpindahan, dikarenakan Iqbal itu dia balik lagi, perpindahannya itu 0. Kenapa? Nah, untuk perpindahan, ini posisi itu kalau di sini biasanya dilambangkannya dengan X ya. Ini X posisi atau Y tergantung sumbu atai. Atau Y tergantung sumbu ya. Kalau di sini berarti dia sumbu X dan di sini dua sumbu Y, atau juga dia bisa disebutnya dengan R, atau juga bisa disebutnya dengan, ya udahlah ini aja, X, Y, atau R ya, boleh yang mana aja ya. Oke, nah, di sini untuk perpindahan, ini dikarenakan vektor, dia memperhatikan arah ya. Ini untuk perpindahannya jika Iqbal melakukan perjalanan seperti ini perpindahannya 0. Kenapa? Dia ada di titik awal ya. Jadi untuk yang perpindahan itu ini Iqbal ya. Pertama ini untuk mencari perpindahan. Perpindahan itu dilambangkan dengan ini nih, ada namanya delta ya. X sama dengan X2. Enggak sih. X akhir dikurangi X awal ya. Nah, di sini tadi akhirnya kalau perpindahannya akhirnya di 0, awalnya juga di 0. Ya udah 0 kurang 0. Jadi ya begitulah ya. Kalau contohnya di sini untuk jarak itu dia besaran skalar, tidak memperhatikan arah pergerakannya. Jadi dia ya untuk jaraknya, karena ini jarak dari rumah Iqbal ke rumah kok M sih? Ramdan ya, kok M? RR dong di sini. Ke rumah Ramdan itu 200 meter, maka untuk jaraknya berapa di sini jaraknya? 200 meter, Bu. 400. Siapa yang tadi jawab? Oh, izin, Bu. Itu ternyata totalnya ya, Bu. Total jaraknya. Iya. Tadi siapa yang jawab? Pandi. 100 meter. 400, yang bilang 400? Atau Ibu salah dengar? Duh. Wah, ini siapa nih? Wah, gimana nih? Ya Bu, tadi tuh Fandi, tapi saya barusan aja. Oh iya, siap. Ya, Bu, saya salah, Bu. Saya kira tadi jarak rumah Iqbal ke rumah Ramdan, Bu. Jadi saya jawab 200. Oh ya, nggak apa-apa. Ternyata yang disuruh, ya, yang Ibu disuruh benerin ya. total. Ibu benerin ya 400 ya. Apa? Nah, ini dia, ini untuk yang posisi jarak dan perpindahannya. Nanti Ibu kasih PPT-nya ya. Nah, di sini ada kelajuan dan kecepatan. Ibu juga pernah bilang ya, kalau singkatnya ya, kelajuan ini yang ada di speedometer. Dia tidak memperhatikan kemana arahnya. Kalau kecepatan ini dia memperhatikan arahnya kemana ya. Nah, di sini Bu ada yang limit delta X dibagi delta T. Maksudnya gimana Bu? Nah, kalian nggak usah bingung-bingung. Kita tidak akan menggunakan ini. Tidak akan menggunakan ini, tapi Ibu mau jelasin sedikit. Kalau ternyata kecepatan itu dia tadi apa? Yang merubah posisi ya. Yang merubah posisi. Kecepatan itu yang merubah posisi. Seberapa cepat suatu benda itu berubah posisi. Maka ini itu sebenarnya kecepatan itu bisa diturunkan, bisa dicari dari penurunan posisi yang dibagi dengan waktunya. Makanya karena penurunannya di sini kan posisinya itu satuannya meter ya. Ini meter, untuk yang apa ini? Waktu itu satuannya second ya. Jadi untuk kecepatan itu satuannya
kecepatan atau kelajuan itu satuannya meter per second. Jadi maksudnya ini turunannya ketika dibagi waktu, ketika perpindahannya dibagi waktu, itu akan menghasilkan kecepatan ya. Seberapa cepat dia berpindah pada selang waktu tertentu ya. Nah, ini ada percepatan tadi ya, percepatan yang merubah kecepatan. Yang merubah kecepatan. Jadi nantinya meter per sekon per sekon. Meter per second per second. Perubahan kecepatan setiap waktunya. Perubahan kecepatan setiap waktunya sehingga menghasilkan meter per second kuadrat. Ini kenapa kayak gini ya ceritanya ya. Itu ceritanya. Jadi Ibu ini lagi bercerita ke kalian ya. Ibu memang jago storytelling ya. Enggak kita canda. Enggak. Nah, kita masuk nih ke gerak lurusnya. Tapi sampai sini, sebelum kita maju, Ibu mau nanya dulu, kalian kira-kira ada yang mau ditanyakan? Anak-anak yang baik hati? Izin Bu, tentang percepatan Bu. Boleh, Fandi? Kan Berarti itu tadi M per S dibagi S ya Bu. Yes. Itu kan bisa jadi M per S kuadrat ya Bu. Bukannya M per S dibagi S itu jadi S per M dikali S ya Bu. Dibalik. Enggak. Bentar. Ini laptop Ibu kok lodang. Nah, ini bisa. Ini tidak seperti itu. Jadi kalau ini jadi seperti ini. M per S dibagi 1 per S. Enggak dibagi 1 per S justru. Dibagi S per 1. Ya, dibagi S per 1. Makanya jadi M per S kuadrat. Ini kali silang ya. Kalau itu dibagi, kalau dikali gini maksudnya. Kalau dikali maksudnya kayak gini. Jadi ini tuh sebenarnya meter per sekon dikali 1 per second. Maksudnya beginilah ya. Sama aja sih, cuman ini dibagi, kalau ini dikali. Sampai sini bisa dipahami, Pandi? Ya Bu. Kalau ini dikali kan lurus ya, kali 5 lurus ya. Ini dikali silang. Nah, ini sama aja, meter per sekon kuadrat. Meter per sekon, sekon. Asa keren gitu ya, Ibu ngejelasinnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Thank you, Fandi. Yang lainnya? Tentang gerak, ayo gerak semua. Bu, izin Bu. Kan tadi kelajuan sama kecepatan itu berbeda. Kalau misalkan dalam bahasa Inggrisnya Bu, kelajuan sama kecepatan apa bahasa Inggrisnya Bu? Balas ya, ditanya bahasa Inggris. Sebentar. Biar ada, kadang kan kalau fast kecepatan kan sama ini quick velocity ya. Kalau kelajuan apa sih? Ntar dulu atau Ibu juga harus cari, Pandi. Ntar dulu ya, baru ada pertanyaannya ya. Bahasa Inggrisnya kelajuan ya. Kayaknya kalau di bahasa Inggris, bentar. Oh, kelajuan, laju. Bentar ya. Itu nanti kita keep dulu ya. Kalau di bahasa Inggris apa? Yang jelas untuk kecepatan ini dia velocity ya. Kelajuan. Yo, bantuin dong. Kelajuan. Oh, speed. Sorry, speed. Nah, beda ya? Oke, boleh. Gimana, Pandi? Ya, terima kasih Bu. Oke ya. Kalau kelajuan itu, thank you. Oh, ini pertanyaannya jadi berbeda kan guys? Ternyata secara bahasa Inggris juga itu berbeda. Itu butuh Google Translate ini. Ya, ini kelajuan speed. Nah, makanya ininya adanya di speedometer. Nyambung. Makanya ini ada di speedometer. Dia speed. Kalau kecepatan dia velocity ya. Next. Nah, di sini ini gerak lurus ya. Ini sebenarnya kalian juga sudah sedikitnya belajar. Ada di ini less than 1 minute. Kayaknya kita stop share dulu ya. Kita stop dulu, nanti masuk lagi. Ini Ibu belum screenshot ya kehadirannya ya. Masuk lagi ya. Oke?
Ya, Bu.